Shalom Bapak Ibu dan Saudaraku terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita bertemu kembali di dalam ibadah online MDC Bogor. Ayo semangat, sukacita, sukacita. Bapak Ibu, bersyukur sekali kalau kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah bersama walaupun secara online. Jadi kita siapkan hati kita. Dengan semangat kita akan memuji dan menyembah Tuhan. Dan buka telinga dan hati kita untuk mendengar pesan Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Melanie Fu. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat datang di keluarga masa depan cerah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Perdamaian Bogor. Anda bukan orang asing di sini, karena kita adalah satu keluarga di dalam Kristus. Dalam ibadah ini, kita mau menjadikan Yesus sebagai pusat hidup kita. Biarlah semua ibadah kita hanya untuk memuliakan Tuhan saja. Haleluya. Sesuai dengan amanat agung Yesus Kristus, kita melakukan pemuritan untuk setiap anggota gereja. Semua yang melayani dalam gereja kita harus mengikuti pemuritan. Ada 2 paket pemuritan dalam gereja kita, yaitu dasar kekristenan atau DK, dan hidup berjemaat atau disingkat dengan HB. Kami menganjurkan saudara-saudari mengikuti pemuritan ini dan pasti akan bertumbuh dan diberkati. Sebagai gereja sel, kami menyelenggarakan kelompok-kelompok kecil di rumah. Supaya apa? Supaya kehidupan kekristenan kita bukan hanya sebagai suatu acara saja, tetapi kekristenan adalah komunitas yang saling membangun satu dengan yang lain. Silakan lihat di warna jemaat untuk mengikuti sel grup yang terdekat, atau biasa kita sebut dengan kesan kelompok saling memperhatikan. Selamat datang dan selamat beribadah dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Kita berjumpa lagi dalam ibadah online kita. Kita percaya bahwa Yesus hadir tengah-tengah kita pada hari ini. Amin. Efesus 1 ayat 19 berkata, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya. Kita percaya Yesus Allah kita yang perkasa, Yesus Allah kita yang hebat. Dia hadir di tengah-tengah kita. Mari sama-sama menyanyikan lagu ini. Berkuasa di bumi surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat kasih Allah kita. Dia percaya perbuatannya. Engkau hebat Tuhan, betapa hebat, betapa kuat kasih Allah kita. Dia bernama Yesus Raja Saleh Raja, Tuhan Allah kita. Yesus Allah kita yang berkuasa di bumi dan di surga. Berkuasa di bumi di surga. Kau Allah yang bertahta Tuhan, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa
di bumi dan di surga. Berkuasa di bumi di surga. Allah yang bertahta Tuhan, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Yesus Allah kita, dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, membebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus saja segala. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala. Katakan Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita, namanya Yesus. Tuhan Allah kita. Haleluya Yesus. Sungguh Kau Allah kami yang dahsyat, Allah kami yang hebat, Allah kami yang berkuasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh Kau besar, sungguh Kau hebat bagi kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau turut bekerja dalam segala hal untuk kebaikan kami. Mari buka mata kami pada hari ini Tuhan, untuk kami bisa melihat Engkau bekerja dalam kehidupan kami. Bahwa Engkau tetap memegang kami Tuhan. Engkau tetap Allah yang menopang kami. Dan biar kami tidak akan pernah melepaskan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau Allah Bapa yang mengasihi kami. Engkau Bapa yang mengasihi. Biar kami rasakan kasih-Mu Tuhan. Rasamu memulihkanku. Hadiah baru Kau beri. Untuk kami bisa melihat Tuhan. Untukku dapat melihat bahwa rancangan-Mu indah bagi kami. Indah bagi Engkau ada Tuhan, ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kami nyatakan Kaulah segalanya Tuhan, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianmu. Kau yang kami pandang Tuhan, yang ku pandang selama hidup kami Tuhan. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mari sama-sama kita katakan, Kau Bapa yang mengasihi. Biar kami merasakan kasih-Mu mengalir Tuhan. Memulihkan, menyembuhkan setiap kami. Hadiah baru
kami mau mengasihi-Mu Tuhan, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Raja-Ku. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Haleluya. Semua bergoncang, tak pernah tergoyahkan Tuhan. Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus. Kami sembah Engkau saat ini Tuhan. Hanya Engkau Allah, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah. Walau semuanya berguncang di sekitar kami percaya Engkau tetap Allah yang pegang kendali. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah, Kau tetap Kau selamanya Allah, Kau tetap Allah. Selamanya Kau tetap Allah, selamanya Kau tetap Tuhan, yang layak terima segala pujian, yang layak terima segala sembah kami. Oh rabalalalala moya mana maya shela lalalala maya nama. Selamanya Kau tetap berkuasa Tuhan, selamanya Kau tetap mulia. Iya ramalama ya namo ya ramalamo ya taya shela lalalala moya ramalala moya takalala. Kami sembah Engkau Yesus, di mana lamu ya namanya Allah yang hadir dalam hidup kami, Allah yang nyata bagi kami, Allah yang memulihkan kami. Hira mana lamu ya tapaya lalalamu ya rapaya lalalala. Hira ramu ya lalamu ya ramu ya maya kami percaya Engkau sedang menjamah kami Tuhan. Kami percaya Engkau sedang memulihkan kami Tuhan. Hadirat-Mu nyata bagi kami Tuhan. Saat kami menyembah-Mu Yesus, saat kami meninggikan nama-Mu Tuhan. Di mana namu rapatala moya namo ya namala rapaya talaya nama ya Iya la baya namo ya maya sadala bara bala mana. Di mana maya namo ya maya la rapaya la. Haleluya, haleluya. Shibara mala la borapa la. Terima kasih Tuhan.
kami percaya Engkau hadir tengah-tengah kami Tuhan. Walaupun kami terpisah secara jarak, terpisah secara waktu Tuhan. Tapi kami percaya Engkau hadir tengah-tengah kami Tuhan. Dan saat Engkau hadir tengah-tengah kami percaya Engkau mau berbicara bagi setiap kami Tuhan. Mari Tuhan, kami buka telinga kami buka hati kami. Berbicara melalui hamba-Mu Tuhan, untuk Ibu Mimi Tuhan. Hamba akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan. Biar apa yang disampaikan pada hari ini saat kami dengar, itu akan mengubahkan kehidupan kami. Menguatkan kami kembali Tuhan. Memberikan pengharapan yang baru. Sukacita yang baru dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga nanti akan menerima perjamuan kudus Tuhan. Kami percaya Engkau menguduskan setiap roti dan anggur Tuhan yang sudah kami persiapkan. Kami percaya kami akan menjadi satu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami akan menerima kuasa-Mu. Setiap yang sakit disembuhkan. Siap berbeban berat dilepaskan. Di dalam nama Yesus. Kami siap dengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya, halo semua saudara-saudara yang di rumah. Saya percaya semua kita dalam keadaan sehat sejahtera. Sebelum kita mendengar pesan kebenaran firman Tuhan, mari kita akan berdoa sebentar terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah melayakkan kami untuk bisa memuji dan menyembah-Mu. Kami bersyukur kami masih boleh diberi nafas hidup untuk memuji membesarkan nama-Mu. Bahkan sekarang kami mau Tuhan duduk tenang untuk mendengar firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, urapi baik hamba baik semua yang mendengar dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin. Ya. Saudara, saya harap semua dalam keadaan yang sejahtera dan tema tahunan kita pada saat ini yaitu tetap fully alive, tetapi tema 3 bulanan kita untuk 3 bulan yang terakhir ini kita akan membahas bagaimana kita mempunyai hidup yang bermakna walaupun selama di musim pandemi. Dan salah satu hidup yang bermakna apabila kita tinggal di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Jadi salah satu makna hidup kita kalau kita tidak tergoncangkan dan kita tinggal di dalam kerajaannya. Baiklah, kita akan membaca dari Ibrani 12 ayat 28 dan 29. Saya ajak saudara-saudara yang di rumah pun sama-sama membaca ayat ini. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab apa saudara? Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Saudara, pada saat ini keadaan di dunia sedang tergoncang. Kalau kita dari bulan Maret sudah digoncangkan baik oleh virus COVID-19, juga merambat kepada masalah ekonomi, juga merambat kepada masalah politik. Dan saat ini dunia juga di mana-mana sedang menghadapi bencana alam. Karena musim dan iklim yang tidak menentu. Di mana-mana banyak orang mengalami bencana alam. Nah saudara, apakah maksud dari guncangan yang terjadi ini? Seringkali kita hanya membicarakan tentang guncangannya tersebut. Seringkali orang ramai berita-berita tentang guncangan ini, guncangan itu dan sebagainya. Tapi apakah kita sempat memikirkan apa ya yang ada di belakang semua guncangan ini? Apa ya maksud dari guncangan ini? Tidak lain saudara, ada 2 hal. Mengapa Allah mengizinkan guncangan terjadi pada saat ini, bahkan melanda anak-anak Tuhan sekalipun. Nah saudara, yang pertama yaitu bahwa Tuhan ingin menunjukkan semua kekuatan di dunia dan di langit pada akhirnya akan terguncang dan akan runtuh. Semua akan habis, baik itu kekuatan manusia, baik itu sistem ekonomi dan sebagainya. Semua diguncang. Hal ini untuk menunjukkan lagi ada satu kerajaan yang tidak pernah terguncangkan, yaitu kerajaan Allah. Dialah yang tidak terguncangkan sekalipun yang lain terguncang. Sekarang baru guncangan terjadi di bumi saja.
Dan nanti pada akhirnya langit pun akan diguncang. Sesuai dengan Ibrani 12 ayat 27 sebelum tadi 28. Nah saudara, karena itu jangan mengandalkan apapun yang ada di dunia ini. Entah itu kekayaan, entah teman baik, ataupun entah saudara yang baik sekalipun tidak bisa diandalkan saudara. Hanya satu yang diandalkan, yaitu kerajaan Allah yang tidak terguncangkan. Maksud kedua, apa maksud dari guncangan ini? Maksud kedua yaitu pemurnian atau pengujian, atau setiap kita nih sebagai murid Kristus itu pasti akan diuji. Ujian pemurnian, firman Tuhan mengatakan datangnya dari rumah Tuhan terlebih dahulu. Jadi bukan datang dari mana-mana tempat, tapi justru datang dari rumah Tuhan. Itu sebabnya Yakobus pun mengatakan, barang siapa bertahan sampai akhir. Kitab Wahyu pun mengatakan sama, barang siapa bertahan sampai akhir, dialah yang berhak menerima mahkota kehidupan. Nah saudara, sekarang kita belajar mengenai kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu kapan datangnya saudara? Banyak orang berkata kerajaan Allah itu nanti. Pas Tuhan Yesus datang kedua kali di awan-awan, disitulah kerajaan Allah datang. Saudara, kerajaan Allah datang ketika Yesus lahir di dunia ini. Jadi sebenarnya kerajaan Allah itu sudah ada sejak zaman Yesus lahir di dunia ini. Dan setelah dia naik ke surga, orang pada banyak bertanya, apakah kerajaan Allah masih ada sampai sekarang ini? Karena Yesus sebagai rajanya telah naik ke surga. Nah ini saudara, satu kebenaran yang harus kita terima. Kerajaan Allah adalah sebuah realitas. Realitas itu berarti kenyataan. Itu bukan suatu ilusi, itu bukan suatu bayangan saja. Tapi kerajaan Allah memang benar-benar realitas kekinian yang akan disempurnakan di masa depan. Banyak teori saudara atau ahli-ahli teologi yang menyatakan kerajaan Allah itu nanti saat kita benar-benar ada di surga semuanya. Nah saudara, memang secara teritorial, secara pemerintahan kerajaan Allah akan sempurna adanya nanti ketika kita bersama-sama diangkat, ketika kita bersama-sama ada dalam surga semuanya. Tapi saudara, kerajaan Allah realitanya, kekiniannya itu tetap ada sampai sekarang dan disempurnakan di masa depan. Kalau gitu saudara, kerajaan Allah pada saat sekarang ini kalau gitu yang seperti gimana? Kerajaan Allah itu adalah suatu sistem. Jadi kerajaan Allah bukan suatu tempat atau lokasi. Tapi pada masa kini kerajaan Allah adalah suatu sistem dan spirit kehidupan yang dipimpin oleh Yesus sebagai rajanya. Jadi saya ulangi, kalau saudara mau hidup di dalam kerajaan Allah, berarti saudara harus hidup di dalam suatu sistem dan spirit kehidupan yang dipimpin oleh Yesus sebagai rajanya saudara. Dan kerajaan Allah ini selalu ada dalam bentuk present tense. Jadi saudara, kerajaan Allah itu selalu dalam bentuk yang sekarang ini. Tidak bicara yang masa dulu ataupun tidak bicara yang nanti ke depannya yang sulit dibayangkan. Tapi dia ada dalam bentuk present tense. Itu sebabnya ketika kita berdoa di dalam doa Bapa kami, Tuhan Yesus mengajarkan datanglah kerajaanmu. Ketika datanglah kerajaanmu itu di situ ada tanda koma. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Nah saudara, ini berarti bahwa kerajaan Allah selalu hadir dalam bentuk present tense. Sekarang bagaimana caranya supaya kita hidup dan terus hidup di dalam kerajaan Allah? Apalagi kerajaan Allah itu tidak terguncangkan. Tentu kita mau hidup di dalamnya supaya kita nggak ikut terguncang bersama dunia ini. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita akan lihat dari kebenaran firman Tuhan ada 3 caranya. Yang pertama yaitu mengurusi bagian dalam dari diri kita masing-masing. Ini sesuai dengan Matius 5 ayat 20. Mari saudara-saudara yang di rumah membaca ayat ini bersama-sama bersama saya. 1, 2, 3. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar
daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Saudara, mungkin kita berpikir, aduh ayat ini menyeramkan sekali. Orang Taurat aja, orang Farisi begitu taat sama pesan-pesan Tuhan. Wah, saya jauh sekali dari itu. Nah saudara, ayat ini maksudnya Tuhan Yesus menebus dosa-dosa kita. Bukan hanya sekedar supaya kita masuk surga. Bukan hanya sekedar supaya kita punya tiket ke surga. Ataupun bukan hanya sekedar kita menjadi seperti ahli-ahli Taurat. Yang ahli mengajar, ahli berbicara rohani, ahli menyanyi rohani. Tapi saudara, Tuhan Yesus ingin lebih dalam dari semua itu. Yaitu apa saudara? Tuhan Yesus targetnya untuk setiap kita. Yaitu supaya kita menjadi serupa seperti Yesus. Seperti kitab Roma mengatakan bahwa kita diciptakan untuk menjadi segambar dengan Yesus. Dan Yesus sendiri adalah kerajaan Allah. Nah saudara, kita lihat kembali mengurusi bagian dalam ini bagaimana caranya? Yaitu melatih bagian di dalam diri kita. Harus terus dilatih. Apa yang dilatih saudara? Yang dilatih tidak lain adalah hal-hal kekekalan di dalam hidup kita. Kita juga tidak lupa untuk urusan tanggung jawab di dunia ini. Seperti keluarga, urusan rumah, urusan dapur dan sebagainya, kita nggak lupa. Tapi kita juga harus prioritaskan kekekalan di dalam hidup kita. Nah yang diperlukan untuk melatih hal-hal ini ada 3 hal. Yang pertama adalah kerendahan hati. Kalau Tuhan suruh misalnya kita untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kita, ya kita ampuni saudara. Ketika kita merasa sombong, ketika kita merasa saya lebih pintar dari kamu, saya lebih berhak dari kamu sebenarnya, saya lebih pandai dari kamu dan sebenarnya, saudara berarti belum rendah hati. Dan kita pun saudara, ketika Roh Kudus suruh, ayo tahan diri kamu, ayo tenangkan diri kamu, ayo kamu harus ada di track yang benar. Saudara, ketika kita benar-benar mau melakukannya, berarti kita termasuk orang yang rendah hati. Ketika Tuhan suruh, taruh dong belas kasihanmu. Jangan hanya ngomong teori, nuntut sana, nuntut sini, kritik ini, kritik itu di belakang. Tapi engkau tidak menaruh belas kasihan. Sama aja saudara, dengan saudara itu adalah orang yang tinggi hati. Sebab itu Tuhan menginginkan kita rendah hati. Kemudian kemurnian hati. Banyak orang dalam zaman seperti ini bicara, saya kekurangan uang. Aduh dulu saya gajinya segini, sekarang dipangkas jadi segini. Aduh susah banget hidup, aduh begini begitu. Tapi pernahkah hatimu murni? Saya mau tanya saudara, pernahkah selama pandemi ini engkau memberi perpuluhan secara teratur? Apakah engkau selama pandemi ini memberi kolekte? Sama dengan dulu saudara waktu onsite. Saya ngomong begini belak-belakan saudara, karena apa? Banyak orang yang udah gak murni hatinya. Ketika kita makan, saudara kita bisa makan aja. Karena apa? Karena itu Tuhan beri sama kita. Ketika kita beri kolekte, kita beri perpuluhan. Itu sebagai tanda apa? Bahwa isunya bukan isu nominal. Mau saudara beri 20.000, 10.000. Ketika saudara belajar taat, itu yang disebut murni hati saudara. Kita memurnikan hati saudara. Jadi bukan dihitung dari kita pandai berbicara, pandai berdoa rohani dan sebagainya. Yang ketiga itu hasrat saudara. Hasrat itu suatu keinginan. Keinginan tentu untuk apa saudara? Apakah hidupku sudah membawa damai di tengah keluargaku? Apakah ketika suamiku menuntut aku terus, ketika istriku menuntut aku terus, aku pun gak mau kalah. Aku pun mau balas dia. Karena aku merasa enggak bersalah. Saudara, pada saat itu saudara, Tuhan juga melatih hasrat di dalam diri kita. Apakah engkau mau mengalah demi kemenangan? Apakah engkau mau lebih bersekutu dengan Tuhan? Ataukah kita hanya mempergunjingkan? Aduh, usaha saya macet nih. Aduh, saya ini sekarang ini lagi susah deh hidup ini. Gimana ya rasanya? Nah saudara, banyak orang melupakan hal ini. Kerendahan hati, kemurnian hati. Dan hasrat saudara untuk bagian dalam kita lebih lagi kepada Tuhan saudara. Mari kita lihat saudara, ini ada suatu kisah saudara ya. Ibu ini namanya Ibu Kim Puk Panti. Ya, jadi susah namanya ya, Kim Puk Panti. Dan ini adalah orang Vietnam. Ibu ini saudara pada waktu umur kira-kira 8 tahun itu dia saudara
mengalami trauma yang hebat. Jadi tepatnya tanggal 8 Juni 1972 dia punya arsip fotonya. Nah ini saudara, pada waktu itu dia anak desa. Pada waktu dia main bersama-sama dengan teman-temannya, tiba-tiba dia melihat banyak pesawat tempur yang demikian rendah dan suaranya keras dan itu mereka melempar bom-bom saudara. Jadi itu adalah perang antara Amerika dan Vietnam tahun 1972. Dan apa yang terjadi saudara, dia kena bom saudara. Seluruh tubuhnya kena bom saudara, sampai itu bajunya itu dilepas saudara. Tadinya dia pakai baju, bajunya semua terbakar saudara, kena bom saudara. Dan dia kena bom itu bukan sekali saudara, itu berkali-kali saudara. Karena di tempat dia itu area pembuangan bom saudara, tempat Amerika dan Vietnam bertempur. Dan saudara mau tahu apa yang terjadi? Akhirnya saudara 17 kali dia harus mengalami operasi kulit saudara. Dan saudara lihat kulitnya seperti itu saudara, ini kulitnya kalau dibandingkan seperti kulit kerbau. Jadi dia merasa minder, dia merasa benci dengan hidup ini. Kenapa saya yang harus kena bom? Kenapa saya yang harus sakit menderita? Padahal saya bukan siapa-siapa. Nah saudara, itu Ibu Kim Puk itu saudara, dia bilang setiap hari dia pening kepalanya. Setiap hari dia merasakan sakit, gak bisa keluar keringat. Karena kulitnya seperti kerbau itu, jadi saudara dia gak bisa mengeluarkan keringat. Gak ada pori-pori di dalam kulitnya. Dan saudara itu bagi dia adalah suatu siksaan. Dia hidup dalam kepahitan. Nah saudara kita lihat di sini tahun 1982 ini pada waktu kisah dia beberapa kali kena bom saudara, kulitnya udah mengelupas dan sebagainya. Tahun 1982 saat dia berusia kira-kira 18-19 tahun. Dia mau mati bunuh diri. Karena dia sebagai gadis merasa minder dan merasa malu sekali atas keadaannya. Tapi saudara apa yang terjadi? Pada saat-saat tahun-tahun itu saudara. Ketika dia ada di sebuah perpustakaan saudara. Dia ketemu yang namanya Holy Bible. Yang namanya Injil berita sukacita. Berita kerajaan Allah. Dan saudara akhirnya pada waktu Natal tahun 1982 dia bertobat, dia terima Yesus. Dari yang tadinya sama sekali dia gak kenal Yesus saudara. Dia terima Yesus, dia menjadi seorang Kristen. Kata dia sejak dia menjadi orang Kristen. Maka saudara apa yang terjadi? Imannya bertumbuh. Imannya bertumbuh, dia menerima diri dia mengampuni orang-orang yang bersalah. Dia mendoakan pilot yang ngebom dia. Dia mendoakan tentara-tentara yang ngebom dia saudara. Dia doakan pemerintahan Amerika dan sebagainya. Saudara sampai akhirnya dia menikah loh saudara. Suaminya menerima apa adanya. Suaminya seorang Kristen yang melayani. Dan saudara dia punya 2 anak. Dan ketika anak-anaknya itu bayi saudara. Dia saudara sering mencium anaknya. Dan anaknya itu sering menangis saudara. Menciumi kulit maminya. Dan dia bilang, mami engkau kasihan sekali menderita seperti ini. Dan akhirnya saudara si Ibu Kim Puk ini. Dia menyerahkan dirinya bagi Tuhan. Dia menjadi pekerja saudara di rumah-rumah di mana anak-anak ditampung. Anak-anak itu adalah anak-anak yang mengalami trauma sama seperti dia. Anak-anak yang mengalami siksaan, abuse dari keluarganya dan sebagainya. Dan ini dia melayani di situ dengan sukacita saudara. Saudara lihat kehidupannya berubah. Dulu katanya kalau dia lihat foto ini dia merasa malu, dia mau marah, dia benci. Tapi sekarang dia bilang apa? I'm so thankful. Berarti dia merasa apa? Saya bersyukur. Saya diberi kesempatan atau diberi izin untuk penderitaan semacam ini. Karena ternyata dia setelah itu melayani anak-anak yang trauma. Ternyata setelah itu hidupnya dia baktikan untuk Tuhan. Nah saudara ini yang namanya Ibu Kim Puk Pante ya. Jadi dia adalah contoh. Hal ini adalah contoh dari kerajaan tidak terguncangkan. Dia sudah hidup di dalam sistem hidup di mana Yesus sebagai rajanya saudara. Sehingga hidupnya berguna bagi orang lain. Mari kita lihat lagi saudara. Yang kedua saudara, yang kedua yaitu bagaimana kita hidup dalam kerajaan Allah. Kita harus menjadi sama seperti anak kecil.
Nah, guru-guru sekolah minggu nih ya pasti sering mendalami mereka. Markus 10 ayat 15. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Kenapa Tuhan katakan kalau engkau mau hidup di dalam kerajaan Allah harus seperti seorang anak kecil? Wah, kalau gitu kita selidikin apa aja ya sifat anak kecil yang paling dominan ya. Mari kita lihat. Nah, yang pertama dia bersifat murni. Murni itu artinya gampang diajar. Jadi ketika diajar dia langsung taat. Dia nggak pakai, aduh saya kan begini, saya begitu. Alasannya banyak saudara. Tapi anak kecil itu murni saudara. Itu sebabnya usia 0 sampai 12 tahun disebut usia emas. Di mana kita bisa menanamkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan kepada anak-anak kita. Kemudian mudah percaya. Jadi anak kecil ini saudara kalau ketemu orang asing dikasih permen aja, dikasih es krim. Apalagi beberapa kali, pasti dia gampang percaya. Itu sebabnya kalau di negara-negara barat, anak-anak yang kecil-kecil dilarang bersalaman. Dilarang menyapa orang-orang asing yang ketemu di jalan. Karena mereka takut orang itu pasti niatnya gak benar saudara. Nah itu saudara karena anak kecil mudah percaya. Anak kecil juga mudah berserah diri saudara. Dia mudah berserah diri apa maksudnya? Dia tunduk kepada otoritas di atasnya. Yaitu mama papanya sendiri. Sekalipun mungkin dia pikir, waduh kok papa mama sering ribut ya. Tapi dia tetap aja tunduk. Ya ini kan mama papaku, aku mau tunduk lah. Kemudian dia juga andelin orang tuanya. Oh mamaku itu pasti dia itu baik. Pasti dia itu mau memenuhi kebutuhanku. Itu sebabnya anak kecil tuh dia gak malu-malu. Dia minta sama orang tuanya. Nah ini saudara ada kisah. Seorang anak Ambon dia berteman dengan seorang kakek orang Jawa saudara. Nah dua-duanya percaya Tuhan. Si kakek ini suka berdoa dalam bahasa Jawa. Suatu hari anak Ambon ini dia punya anak anjing. Anak anjingnya itu mau mati lagi sakit. Dia panggil kakek tersebut. Kakek tolong dong doain supaya anak anjing saya sembuh. Lalu kakek itu dia mau doain. Dia doain anjing itu bersama anak Ambon ini dalam bahasa Jawa. Bunyinya kira-kira gini nih saudara ya, walaupun saya gak bisa bahasa Jawa ya. Dia bilang begini, su asu. Nah asu itu artinya anjing ya. Jadi si kakek itu bilang, su asu aku berdoa. Lek urip uripo, lek mati matio. Dalam nama Yesus amin katanya. Nah itu artinya, hei anak anjing kalau kamu mau hidup, hiduplah dalam nama Yesus. Kalau kamu mau mati, matilah dalam nama Yesus. Nah saudara, ketika mereka udah selesai berdoa, sore harinya, ternyata anak anjingnya hidup saudara. Jadi sehat, jadi hidup. Wah anak Ambon ini seneng sekali. Aduh ya kakek itu benar, doanya itu manjur. Beberapa bulan kemudian, yang sakit itu adalah si kakek. Si kakek sekarang sakit. Nah anak Ambon itu dia ingat. Dulu doain anak anjingku, sekarang aku mau berdoa buat dia. Dia doa saudara, dia ingat kakek itu berdoa dalam bahasa Jawa. Maka saudara sebagai anak kecil yang murni, yang mudah percaya. Dia doa gini ke si kakek. Su asu, aku berdoa. Lek urip uripo, lek mati matio. Dalam nama Yesus amin katanya. Nah saudara dia pikir itu sama dengan doa untuk anak anjing tadi. Nah saudara apa yang terjadi? Sore harinya si kakek pun sembuh saudara. Nah ini bukan berarti karena kalimat doanya saudara. Karena hati anak ini dia murni, dia percaya, dia berserah diri. Ah saya percaya sama kakek itu, dia sih selalu baik sama saya. Nah saudara ini yang Tuhan inginkan. Kalau kita mau hidup di dalam kerajaannya, mari kita harus berlaku seperti anak kecil. Yang ketiga, bagaimana kita mau hidup dalam kerajaan Allah? Yaitu dilahirkan dari air dan roh. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah apa ini saudara maksudnya? Ini berbicara bukan hanya untuk baptisan air saudara. Ini berbicara bahwa saudara, kalau kita dilahirkan dari air dan roh, berarti hidup kita harus rela dibimbing oleh Roh Kudus. Dan tidak tunduk di bawah hukum Taurat.
Apa artinya itu saudara? Waktu Yesus dia mendapatkan seorang perempuan berzina yang mau dilempar batu oleh banyak orang. Terus Tuhan bilang, siapa di antara kamu yang tidak berdosa, silahkan melempar batu yang pertama. Nah saudara, gak ada orang yang mau melempar karena semuanya berdosa. Mereka meninggalkan perempuan itu satu persatu. Ketika semuanya udah pergi, Yesus bilang sama perempuan itu, pada kemana ya mereka? Sudah pada pergi. Terus apakah tidak ada seorang pun di antara mereka yang mau menghukum engkau? Lalu perempuan itu bilang, tidak ada Tuhan. Nah terus Tuhan Yesus bilang, sama, aku pun tidak akan menghukum engkau. Pergilah, tapi jangan berbuat dosa lagi. Ini yang disebut bahwa Tuhan, Roh Kudus tidak tunduk di bawah hukum Taurat. Roh Kudus memberi pengampunan dan kasih, bukan suatu hukum Taurat. Karena itu ketika kita melakukan sesuatu, bukan karena kita hebat saudara. Saya mau bersaksi sedikit saudara, semenjak Pak Fuksi meninggal pun, saya tetap loh saudara membiayai mertua saya. Secara hubungan, secara hukum, saya nggak ada lagi haknya untuk membiayai dia. Kami membiayai orang tua kami itu sudah 30 tahun saudara ya. Jadi sejak dulu dari menikah mereka udah pensiun dan kami terus membiayai sepanjang umur hidup mereka. Dan sekarang masih ada satu mertua perempuan saya sudah tua dan sakitan. Tapi saya percaya Roh Kudus bilang kamu tetap biayain dia sampai nanti dia menutup mata. Bahkan kalau ada sakit atau apapun kamu harus membiayai dia. Dan anak-anak saya bilang, Mama harus membiayai. Sebab gak mungkin mama bisa menikah dengan papa kalau gak ada si emak, si nenek saudara. Dan saya saudara ketika melakukan itu, bukannya saya jadi sombong, saya bilang saya udah melakukan memberi untuk orang tua. Saya udah kasih perpuluhan, saya kasih kolekte dengan teratur. Saudara bukan saudara. Semua itu harus dilakukan dari hati yang apa? Oh terima kasih Tuhan. Kau sudah menyelamatkan jiwa saya. Sampai hari ini kau pelihara hidup saya. Sekalipun saya gak ada Pak Fuksi. Kau tetap pelihara hidup saya. Engkau tetap baik kepada saya. Itu sebabnya saya pun harus baik kepada orang lain. Terutama kepada mertua sebagai orang tua saya. Jadi saudara marilah kalau kita mau hidup dalam kerajaan Allah. Rela dibimbing oleh Roh Kudus dan tidak tunduk di bawah hukum Taurat. Hasilnya apa saudara? Hasilnya kalau kita hidup di dalamnya. Kita tidak terguncangkan. Hidup kita di dalam kuasa. Hidup kita dalam kebenaran, damai, sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus saudara. Pasti kita akan menikmati semuanya. Saudara coba ambil contoh. Bill Wilson, pendiri sekolah minggu saudara dari anak-anak jalanan. Dia dibuang oleh orang tua karena dia hasil perkosaan. Tapi dia gak mau tergoncangkan. Dan sekarang sekolah minggunya yang terbesar di seluruh dunia. Kemudian Joyce Meyer, dia disia-siakan pelecehan seksual oleh keluarganya. Tapi sekarang dia menjadi seorang motivator yang paling banyak audiensnya. Nick Vujicic, nah saudara saya gak bisa spellingnya. Nick saudara lahir dalam keadaan yang demikian menderita. Tapi dia menjadi inspirasi bagi banyak orang di dunia. Magdalena saudara yang dulu filmnya sering diputar. Dengan kaki, semuanya dia lakukan dengan kaki karena gak punya tangan sama sekali saudara. Akhirnya apa saudara? Dia juga menjadi motivator yang membangun banyak orang. Jadi saudara ini contoh-contoh kerajaan Allah yang tidak terguncangkan. Nah saudara kesimpulannya yang terakhir. Jika kita hidup dalam kerajaan Allah yang tidak terguncangkan. Spirit atau jiwa kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Dan itu mengalir ke dalam hidup nyata kita sehari-hari. Jadi yang diubah adalah pola pikir kita dulu saudara. Yang diubah adalah hati kita dulu. Ngalir saudara dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan itu akan membawa apa? Tidak terguncangkan, hidup dalam kuasa, hidup dalam kebenaran, hidup dalam damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Demikianlah sharing kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Ya saudara, tadi kita telah menerima kebenaran firman Tuhan tentang kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Saya harap kita semua tetap hidup
di dalam kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Supaya hidup kita menjadi bermakna sekalipun di tengah masa pandemi seperti ini. Dan kita bersyukur bahwa kita itu bisa masuk di dalam kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan hanya oleh karena pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Itu sebabnya perjamuan kudus yang kita lakukan setiap bulannya itu merupakan sakramen yang harus dijalankan. Itu adalah perintah dari Tuhan Yesus sendiri sebelum nanti Dia datang yang kedua kali. Mari saudara-saudara semua yang di rumah, kita siapkan hati kita dengan murni hati, dengan hasrat bahwa cinta kita kepada Dia ingin selalu diperbaharui, ingin selalu ditambah. Kita nyanyikan lagu itu dulu bersama-sama, bahwa kita ditebus oleh darah Yesus, kita perlu Dia setiap saat. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu, oleh kuasa darah-Mu. Mari nyanyikan dengan sepenuh hati. Saudara bisa siapkan roti dan cawan yang ada di rumah saudara masing-masing. Mari nyanyikan bersama-sama. Kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu. Amin Bapa. Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Sekali lagi katakan, ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari masing-masing mengevaluasi diri kita masing-masing. Apakah di musim yang terguncang seperti ini, cinta kita kepada Yesus tetap? Apakah kita mempunyai kerendahan hati, kemurnian hati dan hasrat untuk terus hidup membangun kedalaman diri kita bersama Tuhan Yesus? Ya Yesus. Mari memberkati setiap orang-orang yang telah bersalah kepada kita. Mari mendoakan mereka, mari memberkati mereka, Yesus. Yesus Tuhan. Berilah kasih-Mu dalam hidup kami. Tuhan, kami perlu Engkau, Yesus. Yesus,
Saudara boleh ambil roti di tangan kanan saudara masing-masing. Pegang itu melebihi di atas kepala kita. Sebelum kita memakannya bersama-sama, mari kita dengar bunyi kebenaran firman Tuhan pada malam waktu Yesus diserahkan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Maka saudara percaya, roti ini adalah lambang dari tubuh Yesus yang dipecahkan supaya kita bersatu di dalamnya. Bila kita percaya, mari kita memakannya bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat cawan pada tangan kanan kita. Demikian juga, ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Apakah saudara percaya cawan ini adalah lambang dari darah Yesus yang ditumpahkan supaya dosa-dosa kita diampuninya? Amin. Bila kita percaya, mari meminumnya bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Mari nyanyikan lagu ini sekali lagi. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Sekali lagi katakan, ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Nanti Denny akan mengucap syukur. Semua di rumah, saudara mengucap syukur. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu bagi Terima kami. kasih Tuhan. Terima kasih untuk darah Yesus yang telah tercurah bagi kami. Terima kasih. Menebus setiap kami dari setiap pelanggaran, setiap dosa-dosa Syukur kami. kami naik. Terima kasih kami punya hidup yang bermakna di dalam Amin. Engkau Tuhan. Amin. Terima kasih kami punya masa depan yang penuh dengan pengharapan. Rancangan yang terbaik telah Kau berikan bagi setiap kami Bapa. Yes, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kasih. Bapa. Ajar kami menjadi orang-orang yang setia di dalam Engkau Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa untuk darah dan tubuh-Mu yang kami Yes, terima Tuhan. pada hari ini. Kami percaya itu akan membawa mujizat bagi setiap kami. Yes. Kesembuhan bagi Yes. setiap kami. Kelepasan Yes. bagi setiap Semua kami Tuhan. disembuhkan. Terima Yang kasih sakit Bapa. disembuhkan. Terima kasih kami mengucap Terima syukur kasih di dan dalam nama Yesus. Dalam Amin. nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu saudaraku terkasih di dalam Tuhan Yesus, saya percaya pujian, penyembahan, dan firman Tuhan yang telah kita terima menjadi kekuatan bagi kita. Sebagai ucapan syukur Bapak Ibu dapat memberikan persembahan, perpuluhan, dana diakonia, dan dana pembangunan gereja ke nomor rekening yang tertera di layar Bapak Ibu.
untuk perpuluhan dan persembahan dapat juga dilakukan melalui OVO dan GoPay dengan cara men-scan QR Code yang tertera di layar Bapak Ibu. Berkenaan dengan situasi saat ini, belum memungkinkan kita untuk berkumpul dalam gedung gereja. Jadi untuk kebaktian dan kegiatan ibadah lainnya dilakukan secara online. Jadi Bapak Ibu, untuk kebaktian tanggal 10 dan 11 Oktober tetap dilakukan secara online. Kebaktian dapat diakses melalui YouTube dengan channel MDC Bogor Online dan akan dilayani oleh Pendeta Paulus Haryanto. Doa Jemaat Rabu diadakan rutin setiap Rabu malam jam 18.30 dan dapat diikuti oleh seluruh jemaat MDC Bogor, Depok, dan BSD. Password dan meeting ID Zoom akan dibagikan melalui grup kesan masing-masing. Bapak, Ibu, dan Saudaraku dapat mengikuti doa fajar yang akan diadakan rutin setiap hari Senin jam 5.30. Meeting ID dan password Zoom online akan dibagikan melalui grup kesan masing-masing. Jangan lupa, kesan online wajib dilakukan. Bila ada kendala, harap menghubungi penilik kesan wilayah masing-masing. Kembali kami mengingatkan untuk seluruh jemaat untuk tetap menjalankan protokol kesehatan dan menjaga kesehatan dengan baik. Demikian pengumuman, Tuhan Yesus memberkati. Kita telah sampai di akhir dari ibadah online kita pada hari ini. Saya percaya Tuhan sudah memberkati kita semua. Tuhan sudah ada di tengah-tengah ibadah kita. Dan biarlah lagu yang tadi dinyanyikan pada waktu worship dan firman Tuhan bahwa kerajaan Allah tidak tergoncangkan. Mari nyanyikan sekali lagi lagu itu sebelum kita tutup dengan doa ibadah kita. Ku sembah Engkau Yesus. Ku sembah Engkau Yesus. Mari yang di rumah menyanyi. Saudara boleh angkat tangan saudara kepada Dia. Allah hidupku, tiada yang lain handakkan, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia tergoncangkan Yesus Tuhan. Tiada yang lain hanya Engkau. Yesus hanya Engkau Tuhan selamanya. Yesus tetap Allah, tetap Allah, dan tetap menyertai kami ya Bapa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau tetap Mari kita akhiri dengan doa. Kami berterima kasih Tuhan, kalau kami masih boleh tetap ibadah kepadamu. Tuhan, terima kasih untuk setiap para pelayan-Mu yang setia. Biarlah Engkau memberkati mereka dengan upah khusus yang Engkau taruh atas hidup mereka. Saya berdoa Tuhan, semua kami yang sudah mengikuti ibadah ini, biar Engkau yang menurunkan berkat-berkat rohani tercurah bagi kami semua. Demikian juga berkat-berkat jasmani, kebajikan, kemurahan akan mengikuti kami seumur hidup kami. Mari saudara,
kita mengangkat kedua tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih sayang dari Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Mari beri tepuk tangan bagi Allah kita. Tuhan Yesus memberkati.